Ibu selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah bersama-sama secara onsite. Sebelum ibadah dimulai, mungkin Bapak Ibu bisa mematikan HP-nya dulu untuk di silent ya, supaya ibadah kita lebih. Mari kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menaikkan sebuah pujian. Yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 46 ayat 3 sampai 4. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab Aku yang akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentunya Aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengantukkan kelopak matamu nanti. Kita akan menaikkan kembali sebuah pujian.
Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan diri kami. Mungkin ada perkataan kami, ucapan kami, perbuatan kami yang telah mendukakan hati-Mu, yang kami lakukan baik terhadap sesama maupun terhadap Engkau. Ampuni ya Bapa, ampuni atas segala pelanggaran kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cerita anugerah diambil dari Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 12. Sebab aku telah mati oleh hukum, Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk bersama. Ya, kita akan menaikkan kembali sebuah pujian, mengikut Yesus keputusanku. Kita akan mendengarkan sebuah pujian. Silakan. Ya, silakan. Bagi Yesus ku
Kami bersyukur Bapa, pagi ini kembali Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah secara onsite di rumah Tuhan. Tuhan, sesaat lagi kami mau mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami beralaskan doa kami. Amin. Kita akan buka bersama-sama kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23, firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa kembali mengadakan ibadah secara onsite. Kalau di bulan Januari yang lalu kita mengadakan ibadah onsite 4 minggu terus libur karena pandemi. Tapi kita sekarang ini sudah masuk bulan yang kedua, di minggu yang kedua tetap ibadah secara onsite bisa diadakan. Dan di ibadah pada hari ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama mengambil tema pendamping dalam kesendirian. Bapak Ibu pernah nggak merasakan hidup ini seperti sendiri? Mengalami kesendirian dalam hidup kita? Pernah? Pasti pernah. Ya. Kita pasti setiap orang mengalami hidup itu seperti sendirian. Contohnya seperti apa? Pada momen-momen khusus, misalnya momen Lebaran, itu biasakan suka kumpul bareng-bareng, ya. Dari saudara, apalagi kalau kita sudah usia lanjut, di momen-momen khusus hari-hari raya itu biasa anak-anak kita suka kumpul sama-sama. Waktu mereka kumpul bersama-sama dengan kita, perasaan hati kita senang nggak? Wah, senang sekali. Ya, kita mulai mempersiapkan segala sesuatu, mau masak pun masak yang istimewa untuk orang-orang, anak-anak kita akan kumpul bareng-bareng dengan kita. Karena kita merasakan begitu ramai, begitu semarak karena bisa kumpul bareng-bareng. Tapi kebersamaan itu tidak terus-terusan seperti itu. Hanya dalam waktu beberapa hari, mungkin beberapa minggu, mereka akan pulang lagi, meninggalkan kita sendirian. Bagaimana perasaan hati kita waktu mereka akan pulang? Sedih, ya. Bahkan ada yang mencucurkan air mata, nangis. Kenapa? Karena harus berpisah, harus mengalami kesendirian lagi. Kalau kita yang sudah menjadi orang tua, terus anak-anak kita sudah mulai dewasa, kalau mereka masih kecil-kecil, kita kumpul bareng-bareng, ya. Betul? Enak nggak kumpul bareng-bareng? Wah, enak. Saya tanya kepada Ibu Ade, ya.
ibu adik ini sudah mengalami kondisi seperti itu. Waktu anak-anak masih kecil, 3 orang anaknya kumpul sama-sama di rumah. Tapi anak itu terus bertambah usia, bertambah dewasa. Dia bentuk keluarga, menikah. Kalau anak sudah menikah, dia akan tinggalkan rumah, berpisah dari orang tuanya, membentuk keluarga sendiri, tinggal di rumah sendiri. Tinggal kita orang tua yang mengalami namanya kesepian, kesendirian lagi. Ya, itu kita akan alami. Padahal itu hanya sementara kita berpisah. Terus bagaimana ketika kita bicara tentang kematian? Di sini yang hadir, saya yakin enggak semuanya lengkap sebagai pasangan suami istri. Mungkin pasangannya sudah pulang duluan. Nah, bagaimana perasaan hati kita ketika pasangan hidup kita itu meninggalkan kita, pergi untuk selamanya, meninggalkan dunia ini? Sedih nggak? Sedih. Kita mengalami kesendirian itu. Dan itu adalah hal yang wajar akan dialami oleh setiap orang. Pada saat kita mengalami kesendirian, kita merindukan kehadiran seseorang yang akan menjadi pendamping bagi hidup kita. Kita rindukan itu. Kita rindu ada orang-orang yang saya harapkan bisa mendampingi hidup saya. Tapi persoalannya, apakah ada orang yang mau mendampingi? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kita sebagai orang tua saja berharap nggak anak kita bisa mendampingi selalu? Berharap. Tapi kadang-kadang anak-anak memiliki berbagai macam alasan untuk tidak bisa mendampingi kita. Dengan alasan saya sibuk kerja lah, saya sibuk ini dan itulah. Sehingga untuk mendampingi orang tua pun bagi dia nggak ada waktu. Begitu banyak yang terjadi. Jadi ketika kita bicara tentang kesendirian kita membutuhkan kehadiran seseorang yang akan mendampingi kita. Tapi tidak ada seorang pun yang kadangkala yang kita harapkan bisa mendampingi kita, mereka menyediakan waktunya untuk menjadi pendamping bagi hidup kita. Nah, hal yang sama pernah dialami juga. Kalau kita baca tadi di dalam nas pembimbing, dalam Kejadian pasal 46 ayat 3 dan ayat yang keempat, ini mengisahkan tentang kehidupan seorang yang bernama Yakub. Kita kalau baca di dalam Kejadian pasal 46, ketika bicara bahwa Yakub itu sudah mengalami kondisi yang menganggap wah hidupnya udah di dalam masa tua, udah nggak ada semangat lagi untuk dia jalan. Apalagi anak kesayangannya namanya Yusuf. Sudah diberitahukan dari sejak dulu bahwa anaknya sudah mati. Udah diterkam oleh binatang buas. Jadi saudara-saudara dari Yusuf ini sudah membuat hoax, berita palsu, bohongi bapaknya bahwa anaknya sudah mati. Jadi bagi Yakub, ya udah mau apa lagi dah. Menjalani hidup di tengah-tengah dunia seperti ini, aku sudah masa tua, ya udah. Nggak ada gairah lagi untuk aku jalan. Tapi ketika saudara-saudara membawa berita kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, bagi dia ini mungkin isapan jempol berita seperti itu. Tapi ketika diberikan bukti bahwa betul-betul Yusuf sudah masih hidup dan dia menjadi penguasa di Mesir, timbul lagi semangat Yakub. Dan Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa Yakub ke Mesir berjumpa dengan Yusuf. Senang nggak Yakub waktu dengar berita seperti itu? Senang. Tapi bagi dia, kesenangannya dia udah mulai pikir lagi. Aku mau pergi pindah ke Mesir. Aku sendirian nanti di sana. Tapi yang luar biasa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 3 dan 4, Tuhan menjumpai Yakub dalam mimpinya. Dan Tuhan katakan, aku akan menyertai, mendampingimu untuk kau pergi ke Mesir dan matamu akan ditutup, dalam artian meninggal di tangan anak kesayanganmu Yusuf itu. Tuhan janjikan itu. Nah, dari pembacaan Perjanjian Baru Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, ini pun kisah yang menceritakan bagaimana kelompok para murid Yesus mengalami kesendirian itu. Kalau kita baca,
Apa yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 20 dikatakan ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu. Berarti ini pada hari apa? Pada hari pertama dikatakan. Yaitu di hari Minggu Paskah. Hari sudah malam. Berita Yesus yang sudah bangkit sudah diperdengarkan, tapi mereka tidak percaya. Jadi kelompok murid-murid ini meskipun mereka dalam kumpulan 11 orang murid, tapi mereka mengalami kesendirian, ketakutan dan kegelisahan. Dan itu dibuktikan dengan apa? Mereka kumpul bersama-sama di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu pernah nggak di rumah sendirian, lalu pintu-pintu kita kunci? Dalam kesendirian kita apa yang kita rindukan, apa yang kita bayangkan dalam kesendirian kita? Kita berharap ada seseorang yang dampingi. Tapi yang dampingi bukan penampakan ya. Waduh, kalau yang dampingi penampakan itu jangan-jangan dah, takutnya luar biasa. Kita mendampingi ada sosok seseorang yang ada beserta dengan kita. Nah, tapi dalam cerita ini dikatakan murid-murid dalam kondisi ketakutan, mereka ada di ruangan itu dalam kondisi ketakutan dan pintu-pintu dikunci. Terus apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pendampingan dia kepada murid-muridnya? Kalau kita baca di dalam nas ini dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu kondisi yang dialami oleh para muridnya, kesendirian yang mereka alami, ketakutan yang mereka alami, dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kita bayangkan kalau kita lagi sendirian di rumah, pintu sudah kita kunci, tahu-tahu di depan kita berdiri seseorang. Ibu Sucian pernah nggak ngalamin? Mau nggak ngalamin? Enggak. Kita bisa berandai-andai ya. Kita ada di rumah sendirian, tahu-tahu ada sosok pribadi laki-laki berdiri di depan kita. Rasa hati kita gimana? Takut. Takut, betul. Ya, takut gitu. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri, hal apa yang pertama kali diucapkan oleh Yesus? Damai sejahtera. Luar biasa ya. Siapa di sini pernah melihat penampakan? Pernah? Belum pernah ya? Kalau misalnya kita ada di rumah sendiri lalu penampakan, lalu dia bilang selamat pagi atau selamat malam, kita melakukan tindakan apa? Kabur ya. Jangankan dia ngucapin salam, baru menampakkan diri kita takutnya luar biasa. Nah, kita lihat dalam cerita ini, dalam nas yang dituliskan ini, murid-murid dalam kondisi ketakutan, Yesus menampakkan diri, dia sudah bangkit itu menampakkan diri, dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Mungkin bagi murid-murid ini adalah sosok pribadi yang menakutkan bagi mereka. Mereka mungkin belum percaya bahwa yang hadir di hadapan mereka ini adalah pribadi yang sudah bangkit itu. Terus bagaimana untuk meyakinkan para muridnya bahwa itu adalah sosok pribadi Yesus yang ada di hadapan mereka? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Ya, ayat 20 dikatakan apa? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi bagaimana cara Yesus untuk mendampingi murid-murid dalam kesendirian mereka? Yesus menampakkan diri, mengucapkan damai sejahtera bagi mereka, dan bukan hanya sebatas itu. Dikatakan Yesus menunjukkan bukti bahwa dia adalah betul-betul pribadi Yesus yang sudah bangkit itu. Lewat apa buktinya? Dikatakan dia menampakkan tangannya, memperlihatkan tangan. Kenapa tangan yang dinampakkan, yang diperlihatkan? Betul. Ada bekas lubang paku. Dan ini
nggak terhapus ya. Mungkin bagi kita, waduh kenapa Yesus nggak hapus aja deh, colek-colekin banget. Kan kita mungkin membayangkan gini, kalau saya nanti sudah meninggal, ada di dalam tubuh kemuliaan, kita maunya tubuh kemuliaan kita sempurna kan? Misalnya kita ada tompel nih, gede tompel kita, di muka yang tompel nih gede, aduh Tuhan kalau saya dalam tubuh kemuliaan nanti tompelnya diharapkan hilang deh supaya mulus muka saya, nggak ada tompel. Kita kadang-kadang kan membayangkan itu ya. Makanya pernah suatu ketika seorang guru sekolah minggu, dia lihat ada murid sekolah minggu kok sedih banget dia. Sedih banget dia ketika gurunya cerita nanti kalau kita dibangkitkan oleh Tuhan kita diberikan tubuh mulia. Dia sedih nangis. Lalu gurunya lihat, tanyain kepada muridnya, kenapa kamu kok sedih banget sih? Lalu dia bilang, Lauser, kalau saya nanti dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan tubuh seperti ini, nggak usah Lauser, nggak mau saya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi cacat. Dia cacat. Jadi matanya itu udah cacat, kakinya pun juga cacat timpang. Terus Lausernya katakan apa? Kalau engkau dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan nanti, Tuhan akan memberikan tubuh yang sempurna bagimu. Luar biasa. Kita nggak lagi hidup dalam kecacatan seperti itu. Dia katakan. Jadi anak ini, anak sekolah minggu jadi, wah, puji Tuhan kalau seperti itu. Lalu saya mau kalau seperti itu. Nah, tapi dalam cerita ini beda loh ya. Ketika Yesus menampakkan diri bahwa dia bangkit dari kematian, dia hidup, dinampakkan adalah bekas tanda paku. Bagus nggak kira-kira kalau bekas bolong ada tanda pakunya? Di sini ada nggak bekas tanda ini ya, pernah cacat? Pernah ada dari sini ya, saya pernah. Saya pernah dengar satu cerita. Ada seorang ibu yang mukanya ini hitam terus ini, ya, hitam. Jadi orang-orang kalau lihat ibu ini, menakutkan, ngeri, hitam. Termasuk anaknya pun juga nggak mau ngakui ibunya. Kalau ketemu sama orang ditanya itu ibumu ya, bukan, pembantuku. Tiap kali. Jadi suatu kali ibunya ini sedihnya luar biasa, lalu dia bicara sama anak. Nah, saya tadi sedih loh hati saya. Kenapa? Karena kamu terang-terangan menyangkal aku ibumu. Kamu tahu nggak kenapa wajah ibu seperti ini hitam? Dan kau jangan pikir bahwa ibu nggak bisa operasi plastik. Sekarang kan operasi plastik luar biasa ya. Muka jelek, tanda-tanda yang jelek pada wajah kita bisa dioperasi plastik dan kinclong, bagus lagi. Jadi ibu ini katakan, aku bukan nggak ada uang untuk operasi plastik wajahku, tapi aku akan ingatkan kepadamu bahwa apa yang ada di wajahku hitam seperti ini sebagai tanda untuk kau ingat selalu akan diriku. Bagaimana aku mau berkorban nyawa untuk menyelamatkanmu. Wah, anaknya kaget ya. Maksudnya apa? Mah, waktu itu engkau masih kecil. Engkau ada di kamar. Dan aku waktu itu sedang di luar. Dan ketika itu terjadi kebakaran besar di rumah kita. Dan kau menangis. Orang-orang semua panik. Ada anak bayi yang di dalam rumah itu. Terus apa yang aku lakukan? Aku berani menerobos kobaran api itu untuk menyelamatkan dirimu. Aku sudah memeluk engkau waktu aku mau keluar, tertimpa oleh bongkahan kayu yang sedang terbakar dan menimpa wajah. Ini akibatnya. Kenapa aku lakukan ini? Untuk menyelamatkanmu dari kebakaran. Wah, anak ini menangis luar biasa. Nah, kembali kita lihat dalam teks ini. Yesus memperlihatkan tangannya yang berlubang paku. Untuk apa? Sebagai bukti cintanya kepada kita. Dia mau mati bagi kita. Dia rela tangan dan kakinya dipaku, berlubang paku. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kasih yang besar itu. Lambungnya pun dia perlihatkan karena lambungnya ditusuk dengan tombak. Dan waktu nanti kita berjumpa dengan Tuhan, kira-kira tanda ini masih melekat nggak pada diri Yesus?
Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat lukisan-lukisan tentang Yesus yang bangkit, itu selalu ada tanda ya. Jadi tiap kali saya mengamati lukisan-lukisan dari pelukis-pelukis menggambarkan tentang pribadi Yesus yang bangkit, itu selalu ada lubang hitam loh sininya, ya. Betul. Saya meyakini tanda itu akan melekat, membuktikan bahwa betapa cinta kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi itu hal yang kedua yang Yesus lakukan dalam pendampingannya buat murid-muridnya dalam kesendirian mereka. Yesus memperlihatkan bukti bahwa dia betul-betul Yesus yang sudah bangkit itu. Apakah sampai di sana pendampingan Yesus lakukan? Ya. Hal yang ketiga yang Yesus lakukan apa? Kita lihat di dalam ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Jadi Kristus dalam pendampingan dia kepada murid-murid di kesendirian mereka, Yesus dikatakan dia memberikan damai sejahtera dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan mendampingi para murid selama-lamanya. Luar biasa ya. Karena kebersamaan Yesus dengan murid-murid sesaat lagi dia akan kembali ke surga. Tapi ingat bahwa di minggu lalu sudah disampaikan firman Tuhan, dia tidak tinggalkan kita seorang diri sebagai yatim piatu, tapi dia akan datang kembali mengutus Roh penolong, Roh kebenaran itu untuk menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau Kristus sudah melakukan hal itu semua, dia mendampingi dalam kesendirian, lalu untuk apa pendampingan itu diberikan? Ini kan jadi pertanyaan buat kita. Untuk apa pendampingan itu diberikan? Pendampingan dalam kesendirian itu diberikan untuk apa? Ada sebuah tugas besar yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengalami pendampingan dari Tuhan. Yaitu dikatakan mereka menjadi utusan. Kan suka ya ada ya, diberikan tugas jadi putri kecantikan. Jadi memperlihatkan wah betapa dia luar biasanya jadi utusan itu. Siapa di sini pernah dalam perjalanan hidup dipilih untuk menjadi utusan melakukan sebuah tugas besar ke suatu daerah? Tadi yang nyanyi tadi, Dorcas, pernah jadi utusan. Misalnya mewakili NTT ya, dari NTT pergi ke Aceh untuk menyanyikan pujian di sana. Bangga ya kita ya kalau jadi utusan seperti itu. Ada tugas besar, kepercayaan besar yang diberikan buat kita untuk melakukan tugas itu. Kalau nanti ada berkat besar, kita misalnya diutus menjadi duta besar di suatu negara, itu luar biasa. Dan ini bukan saja kita diutus untuk menjadi duta besar di suatu negara, bukan, tapi kita menjadi utusan dari Tuhan sendiri untuk kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Itu tugas kita. Nah, bagaimana kita untuk meresponi tugas itu? Ingatlah bahwa ketika kita menjalani hidup di tengah dunia ini, kita nggak sendirian lagi. Apa yang Yesus janjikan kepada para muridnya bukan hanya ditujukan buat para murid pada masa itu, tetapi buat setiap kita sebagai umatnya ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa pada waktu kita mengalami hidup kita ini dalam kesendirian, ingat kita nggak sendiri loh, ya, nggak sendiri. Di sini banyak yang hadir para lansia. Lansia itu paling sering mengalami kesendirian itu.
Tapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita tidak sendiri. Orang lain mungkin bisa meninggalkan kita, termasuk anak-anak kita bisa tinggalkan kita. Pasangan hidup kita bisa meninggalkan kita, tapi satu pribadi tidak tinggalkan kita, Tuhan sendiri. Dia menyertai, mendampingi kita. Sehingga Paulus di dalam suratnya, di dalam Galatia pasal 2, coba kita lihat sama-sama ya. Galatia pasal 2 ini disebutkan apa di dalam nas ini? 19 dan 20 yang tadi menjadi berita anugerah bagi kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita menjalani hidup di dalam Anak Allah yang mengasihi kita. Jadi pada waktu kita merasakan kesendirian itu dalam hidup, ingat ada Tuhan beserta kita. Berarti kita bisa lakukan apa? Kita bisa sampaikan apa yang menjadi beban saya, apa yang menjadi kesedihan saya. Kita bisa sampaikan kepada pendamping kita, betul kan? Cerita kepada dia dalam doa kita. Waktu kita cerita, Allah mengalami kedamaian enggak dalam hati kita? Damai. Enak ya kalau misalnya kita punya beban berat, ada orang yang mendampingi kita mau dengar apa yang kita ceritakan, beban kita terasa ringan daripada kita tanggung sendiri kan? Ya. Kita mungkin mau cerita kepada teman kita di sebelah, nggak ada orang di sebelah kita. Tapi kalau kita cerita sama Tuhan, dalam doa kita, Tuhan ada nggak serta kita? Ada senantiasa. Sampaikan itu, ya. Sampaikan itu, cerita itu kepada Tuhan. Dan waktu kita cerita, wah, merasakan tenang, damai. Daripada kita pendam sendiri, kita simpan sendiri beban itu, stres, depresi. Kalau udah depresi apa yang terjadi? Sakit, terus bisa membuat jiwa kita goncang. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya kemana? Rumah sakit jiwa. Benar kan? Kalau kita pendam terus seperti itu kondisinya, enggak. Tapi Tuhan ajar kepada kita, Dia Tuhan, pendamping dalam kesendirian kita. Apapun yang kita sedang gumulkan, sampaikan kepada Dia. Tuhan mendengar apa yang kita sampaikan kepada-Nya, dan Dia akan memberikan pertolongan, menguatkan kita. Amin. Terima Tuhan. Kita mau mengambil waktu dari selesai. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Paulus Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Tuhan, Engkau mengenal akan setiap pribadi kami sebagai umat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Mungkin di antara jemaat yang hadir mengalami kondisi kesendirian itu, merasakan dirinya ditinggalkan dan diabaikan, bahkan mungkin dibuang. Tapi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu bahwa dalam kesendirian kami, Tuhan menjadi pendamping buat hidup kami. Roh Kudus yang telah diberikan berdiam dalam hati kami. Engkaulah sebagai pendamping yang senantiasa setia mendampingi kami dalam segala kondisi dan keadaan yang sangat terjepit sekalipun, ada Engkau beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah ajar kepada kami ketika kami yang mengalami kesendirian itu, kami tahu ada Tuhan yang mendampingi di sisi kami. Biar kami bisa mengutarakan, menyampaikan dalam doa kami segala beban-beban, segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, untuk kami cerita dalam doa kami, dan Tuhan mendengar apa yang kami sampaikan. Tuhan akan kuatkan dan akan memberikan kami pertolongan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk beberapa jemaat yang dalam kondisi sakit lemah tubuh, yang hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah di rumah Tuhan. Biarlah Engkau tolong nyatakan kuasa mujizat menjamah sehingga kesembuhan itu dialami dan terjadi. Yang mengalami pergumulan dalam hidup berkeluarga, Engkau Allah sumber kasih itu, yang akan memulihkan, mengikat kembali dengan tali kasih-Mu, sehingga hubungan yang sudah mulai jauh, sudah mulai retak, boleh dipulihkan oleh Engkau. Yang bergumul dalam hidup, usaha dan pekerjaan, ekonomi keluarga, Engkau Allah sumber segala berkat dalam hidup kami. Engkau kiranya juga akan menolong, memberikan jalan keluar dan berikan kami hikmat untuk kami boleh melihat peluang yang Tuhan bukakan bagi kami, untuk kami boleh mencari berkat Allah melalui pekerjaan yang akan kami lakukan. Kami juga bersyukur untuk hidup kami bergereja di GKI Agape. Engkau tolong dalam pertumbuhan perkembangan akan gereja-Mu di tempat ini. Jadikan gereja ini menjadi tempat untuk orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami indahnya persekutuan dalam Tuhan. Ajar kepada kami sebagai umat-Mu, untuk kami juga hidup mencerminkan kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga serahkan untuk beberapa rencana-rencana ke depan yang akan kami lakukan dalam pengembangan gereja ini. Tuhan kiranya juga akan tolong kami juga untuk kepengurusan yang baru yang telah dibentuk dan akan diteguhkan tanggal 26 mendatang. Tuhan kiranya juga akan lengkapi kami sehingga kami menjadi pribadi yang menjadi rekan sekerja Allah untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan itu. Kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa ini dalam segala rencana-rencana, agenda-agenda besar yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Biarlah Engkau juga akan bekerja di dalamnya untuk persiapan Pilpres dan juga Pilkada. Tuhan tolong, dan kami meyakini bahwa Engkau sendiri yang sudah memilih pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami. Kami juga serahkan Tuhan untuk pelayanan misi penginjilan yang dilakukan secara khusus di Indonesia. Tuhan juga akan memperlengkapi hamba-hamba-Mu yang diutus, dan juga untuk pemeliharaan hidup mereka, untuk pembiayaan para hamba-hamba-Mu yang diutus itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa syafaat yang kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sutotan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pengatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita akan menaikkan sebuah pujian. Persembahan pada pagi hari ini Tuhan, mereka yang telah ambil bagian dalam persembahan ini Kau berkati kehidupan mereka. Bila Tuhan persembahan ini boleh menjadi berkat, dan persembahan ini adalah untuk dapat diolah dengan baik Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menaikkan lagu pengurusan. Kemudian doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Setiap
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Chu Yesus citu te en hui, hu santi te ceai, senling te kang tung, jing iwamen tung cai, jung jing se cetau yung yung yen yen. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta gerakan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hanya matiku, ya Allah.